alfa 2 itu selalu hubungannya begini. Terus kita kan tahu rumus tan. Kalau kita cari tan theta sama saja seperti mencari tan alfa 2 min alfa 1. Nah, apakah kalian tahu turunan rumus kalau pengurangan ini pada identitas trigonometri kan ada ya? Kalau sin A tambah B, sin A cos B tambah cos A sin B. Kalau sin A min B ada juga rumusnya, tinggal dikasih kurang. Kalau cos juga sama. Cos A tambah B, cos A cos B, kurang sin A sin B. Ada tambahnya berubah jadi kurang. Nah, kalau tan juga ada ya. Tan alfa 2 kurang tan alfa 1 ini dibagi dengan hasil kalinya tan alfa 2 tan alfa 1 ditambah 1. Ini adalah identitas trigonometri yang kita punya ya. Sebenarnya ini bisa diturunkan rumusnya. Jadi tan alfa 2 min alfa 1 dijadikan tan alfa 2 min tan alfa 1 tan alfa 2 kali ini kali ya tan alfa 1 tambah 1. Nah, berarti kita akan tahu apa jadinya. Tan alfa 2 itu kan sama dengan kemiringan garis kedua, S2. Tan alfa 1 adalah kemiringan garis pertama, S1 ini slope ya. Kalau di bahasa Indonesia kita pakai M ya. Kemudian dibagi tan alfa 2 tan alfa 1 berarti S1 S2 gitu kira-kira ya. Kita tulisnya boleh dibalik S1 dulu atau S2 langsung juga boleh. Ditambah 1. Kalau di buku dia pakai 1 dulu baru tambah S1, sama saja ya, S2 min S1 1 tambah S1 S2. Ini karena kita tadi nulisnya tan alfa 2 dulu. Makanya di sini kita tulis S2 kali S1 ya. Nah, nanti dibalik 1 tambah S1 ini sama saja. Nah, jadi sudut antara dua garis juga ada rumus tan. Kalau tadi pakai rumus cos. Kalau rumus cos kita membutuhkan koordinat vektornya ya. Kita butuh bilangan berarah dari garis. Kalau ini kita butuh apa? Kemiringan slope dari garisnya. Nah, begitu kira-kira. Oke. Jadi ini ada juga. Kalau bagaimana kalau yang diambil sudut yang lebih besarnya, Bu? Yang diambil bukan sudut yang kecil di antara 0 sampai ini kan. Bagaimana kalau yang diambil sudut yang lebih besar ini? Apakah sama saja gitu nilai tannya? Nah, itu ada di gambar 320 juga dijelaskan ya. Seandainya kita ambil sudut baru ini pi di sini tuh 180 ya. Caranya sama. Ini Ibu garisin lagi ya, kayak tadi. Andaikan tetanya bukan yang sudut kecilnya. Ini. Kita tetap punya dua garis kayak tadi gitu ya. Oh, ini kelihatan begini ya, bentar. Agak lebih miringan aja garis ini. Ini agak kecil sudutnya. Terus yang di sini kita buat. Nah, tadi kan kita ini kelihatannya kurang ya. Tidak terlalu mirip. Ya, sama aja. Bentar. Ini agak dikecilin garis sudutnya. Ini bukan tegak lurus ya. Oke, gitu aja lah ya, bebas ini. Ini masih alfa 1. Ini tadi masih alfa 2. Yang kita pakai sebagai tetanya misalkan bukan posisi yang tadi, tapi kita ambil tetanya yang ini sekarang. Nah, teta. Jadi kan Ibu ambil yang atas ini. Nah, dengan cara yang sama, berarti sudut yang ini sama saja dengan
pi kurangi theta ya. Pi di sini sama dengan sudut 180 ya. Pi kurang theta. Karena ini theta, ini berarti 180 kurang theta alias pi kurang theta. Tadi kan kita punya hubungannya sudah kita buat pada segitiga tadi ya, bahwa pi kurang theta yang di atas ini berarti sama aja dengan yang di sini, di bawahnya pi kurang theta juga. Berarti nilainya sama dengan alfa 2 kurang alfa 1 tadi ya. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa sudut yang di dalam segitiga ini sama dengan alfa 2 mengurangi alfa 1. Nah, kemudian kita cari nilai tan-nya. Tan 100 pi kurang theta berarti sama saja dengan tan alfa 2 min alfa 1. Nah, apa hubungan nilai tan untuk sudut yang ini? Tan pi kurang theta ini seperti sudut di kuadran 2 ya, biasanya. Hubungannya adalah kalau tan pi kurang theta itu sama dengan negatif tan theta. Ya, karena kita tahu kalau di kuadran 2 itu kita bisa menyatakan ini kan biasanya 150 kurang alfa ya. Nah, di sini tetanya, di sini 150 kurang theta. Di sini di kuadran 2 atau yang berbentuk 150 kurang itu nilai yang positif itu hanya sin. Berarti kalau selain sin dinegatifin. Kalau misalnya tan 180 kurang theta, jadi kita tahu di sini tan 180 kurang theta itu sama dengan min tan theta. Kalau sin dia positif. Ini tetap sin. Tapi kalau cos juga negatif. Nah, 60 ini kita kasih min untuk tan, hanya sin yang positif. Nah, tapi sekarang karena kita ngikutin buku ya, dia tidak pakai sudut dalam derajat, tapi dalam radian ya, pi itu sama dengan 90. Berarti ini sama saja dengan oh, ini dikasih namanya beda tadi, sorry. Ini Ibu lihat ya. Ini dia kasih nama sudutnya bukan alfa 1, alfa 2 kayak tadi lagi. Tapi di sini yang alfa 2, di sini yang alfa 1. Oh, ini maksudnya garisnya bebas ya, alfa mana yang garis pertama, garis kalau ini alfa 2 ini adalah garis kedua. Ini yang garis pertama gitu kira-kira. Dia punya kalau tadi dibalik yang ini yang ininya yang garis 1, ini garis 2-nya. Nah, di sini karena sudut yang di sini alfa 1 kayak cara tadi ya. Sudut yang dibentuk di sini pi kurang theta sama dengan yang ini mengurangi ini, berarti alfa 1 mengurangi alfa 2 ya. Nah, berarti ini masih sama alfa 1 min alfa 2. Nah, kalau seandainya ini kita negatifkan, kita gini yang dikeluarkan negatifnya, jadinya alfa 2 mengurangi alfa 1 kan, dan ini min tan theta. Nah, dalam sudut tan kalau tannya negatif sama dengan negatif dari tangan alfa 2 min alfa 1. Ini min tan theta. Jadi tetap aja sama rumusnya. Ya, tetap saja tan theta itu pada akhirnya adalah tan alfa 2 min alfa 1. Berarti kembali lagi ke rumus yang tadi. Tan alfa 2 min tan alfa 1 dibagi 1 tambah tan alfa 1 tan alfa 2. Kayak tadi aja ya, kita cara tulisnya. Sehingga tan theta ini kembali lagi rumusnya adalah S2 min S1 1 tambah S1 S2. Nah, gitu ya. Jadi maksudnya
sama saja. Oh iya ya. Makanya tadi jadi ini maksudnya rumusnya sama saja baik alfa 1 lebih kecil atau lebih besar dari alfa 2. Jadi terserah rumusnya sama saja. Bebas alfa 1 kurang dari alfa 2 atau alfa 1 lebih besar dari alfa 2, tidak masalah ya. Jadi rumusnya sama saja maksudnya. Tetap tan theta segitu. Nah, oke. Di sini juga ada bagaimana kalau dua garis paralel. Dua garis paralel itu apa artinya kalau dua garis paralel? Berarti tan alfa 1 sama dengan tan alfa 2. Kalau garis yang sejajar, berarti kan kemiringannya sama. Kan sebelumnya sudah dipelajari ya. Kalau dia sejajar, berarti S1 sama dengan S2. Kalau S1 sama dengan S2, bagaimana dengan tetanya? Oh, ini akibatnya ya. Sorry, Bu. Bagaimana kalau dua garis sejajar, bagaimana sudut yang dibentuk maksudnya? Tapi kan, oh iya. Jelas kalau dua garis sejajar, berarti kan kalau kita bikin sudut, ya ini udah jelas ya. Kalau kita sama-sama bikin sudut dengan sumbu X positif, misalkan ini sumbu X-nya nih. Nah, ini sudutnya alfa 1, ini sudutnya alfa 2. Jelas dia adalah dua garis sejajar, seperti garis sejajar di pot. Ini kan sehadap ya, sama besar sudutnya. Kayak gitu ya. Atau kita memandangnya kalau dua garis itu sejajar, terus dia garis ya, bukan vektor ya. Nah, kalau dua garis itu sejajar, kalau kita bentuk, ya dia berimpit kan. Kalau kita geser si garisnya. Nah, kalau dia berimpit kayak gitu ya, berarti sudut yang dibentuknya adalah 0. Nah, jadi gini aja. Kalau dua garis itu paralel, sejajar, kalau kita ingin membentuk sudutnya, kan kita dekatin ya mereka berdua. Jadi dia seperti garis berimpit, sehingga sudut yang dibentuk jadi 0 gitu ya. Kalau sudutnya 0, tan theta, tan 0 adalah 0. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus, tadi kan tan theta sama dengan S2 min S1, 1 tambah S1 S2. Nah, karena sudutnya adalah 0, tan-nya juga 0. Nah, yang bawah ini kan diperakibat apa? S1 kurang S2 kurang S1 sama dengan 0 dari persamaan ini, sehingga S2 sama dengan S1. Kesimpulannya, dua garis sejajar, kemiringannya sama gitu ya. Nah, dua garis sejajar, nilai slope-nya sama. Ya, kemiringannya sama. Ini kalau ilustrasikan tadi, kenapa dua garis miring, dua garis sejajar itu nilai slope-nya sama ya kan? Kalau kita cari nilai sudutnya terhadap sumbu X, ya pasti ini ya, seperti sudut sehadap itu pada garis sejajar. Apa artinya S1 sama dengan S2? Misalkan garis pertama itu misalkan punya bilangan berarah
misalkan adalah U1, U2. Garis kedua bilang berarahnya V1, V2. Nah, kalau dua garis sejajar, tadi kan kita punya S1 sama dengan S2. Sementara S1 itu apa rumus S1? Kita masih ingat ya sebelumnya? U2 per U1. S2 apa rumusnya? V2 per V1. Berarti sebanding ya ininya. Arah proporsional ya. Bilangan berarahnya proporsional. Jadi sebagai contoh, misalkan kalau garis 1 itu direction number-nya atau bilangan arahnya adalah 3,2. Nah, garis 2 itu misalkan contohnya 6,4 ya, kelipatannya gitu ya. Ya. Jadi kan dia sebanding nanti. Kalau ini S1-nya adalah 2/3, ini S2-nya adalah 4/6. 4/6 itu sama aja dengan 2/3 sebenarnya ya. Nah, jadi sama nilai kemiringannya. Nah, dari rumus tan tadi bagaimana kalau sudutnya 90? Kan kita tahu bahwa kalau dari cos tadi terlihat ya ada hubungannya. Contohnya kalau dua garis tegak lurus. Garis 1 tegak lurus garis 2 ya. Ini garis 1, ini garis 2. Garis 2. Nah, kalau gitu kan sudut yang dibentuknya 90. Sementara tan 90 itu tak terhingga ya, tak terdefinisi gitu. Tidak terdefinisi. Bagaimana hubungannya dengan yang tadi? Kalau tak terdefinisi, sementara rumus tangen theta tadi adalah S2 min S1, 1 tambah tan, bukan tan lagi, S1, S2 ya. Nah. Kapan ini bernilai tak hingga? Jika penyebut bawahnya 0 ya, sama seperti ini dibagi 0. Kesimpulannya S1 tambah S1 S2-nya harus 0. Nah, kenapa 0? Karena bilangan S2 min S1 dibagi 0 kan jadi tak hingga ya. Jadi tak terdefinisi gitu. Nah, ya harusnya yang penyebut pembagi bawahnya yang jadi 0. Atau dengan bahasa lain apa kesimpulannya ini? S1 kali S2 sama dengan min 1. Nah, ini alasannya dua garis tegak lurus, hasil kali gradiennya atau slope-nya sama dengan min 1. Biasa kan kalian suka pakai ya, hasil kali kemiringan dua garis tegak lurus, atau bahasa lainnya ini gradien ya, kalau yang kita ketahui itu adalah min 1. Nah, kalau sejajar tadi S1 sama dengan S2, kalau tegak lurus hasil kali slope atau gradiennya min 1. Kalau pakai rumus kosinus tadi, kapan dia tegak lurus? Kalau hasil kali titik U titik V-nya 0. Nah, sampai sini apakah dimengerti? Mengerti. Aku mengerti, Bu. Jadi kalau ya, kenapa sih hasil kali kalau garis tegak lurus gradiennya dikali jadi min 1, biasanya kan dipakai aja ya. Jadi kesimpulannya dua garis tegak lurus jika hasil kali slope atau gradiennya atau kemiringannya adalah min 1. Ini tidak bisa kalau garisnya horizontal dan vertikal ya. Tidak berlaku, perhatikan ini. Tidak berlaku
untuk garis vertikal dan horizontal. Kenapa? Ingat berapa kemiringannya? Nggak cocok dia ya. Untuk garis vertikal, sebentar. Garis vertikal dan horizontal. Ibu maaf, Google Meet-nya udah mau habis Bu, ganti link. Oh, pindah dulu ya? Iya Bu. Iya Bu, Oke. sudah dikirimkan di grup Bu. Siap-siap. Iya, boleh pindah.